Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Waalaikumsalam. Okta. Halo, apa kabar? Iya, jadi pagi hari ini kita akan membicarakan untuk momen episode ke-9 ya Bu ya. Yang mana kita akan membahas mengenai autisme. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang belum subscribe YouTube ini, YouTube Rumah Mentari, bisa di-subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa di-like, boleh di-share ke teman-teman yang lain karena setiap bulannya Rumah Mentari selalu memberikan edukasi-edukasi mengenai psikologi kepada teman-teman semuanya, kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, kepada remaja dan kepada anak-anak juga seperti itu. Nah, berbicara mengenai autisme menjadi hal yang membingungkan bagi sebagian orang tua atau banyak informasi simpang siur yang berkembang di masyarakat. Nah, ada juga yang pernah menanyakan terkait seperti apa sih autis itu dari perbedaan dengan anak yang normal itu seperti apa pada umumnya. Nah, untuk komen episode 9 ini, kita akan membahas mengenai autis yang sama namun tidak bisa disamakan, yang akan disampaikan oleh expertnya, ya, Bu Okta Riana Indrastuti, yang posisi psikolog sebagai psikolog anak, psikolog klinis anak di Rumah Mentari, dan ownernya juga seperti itu. Nah, jadi bagi orang tua nih atau calon orang tua, yuk stay tune 60 menit kita akan membahas tuntas mengenai autis itu apa gitu. Sebelumnya Bu Okta, kabarnya gimana nih Bu? Bismillah, alhamdulillah sehat meskipun dalam kondisi puasa yang udaranya wow ya akhir-akhir ini. Masih puasa ya Bu ya? Bismillah. Iya. Sehat Bu, keluarga juga sehat Bu. Alhamdulillah. Ya, oke. Kalau membicarakan tentang autis, Bu, mungkin Bu Okta bisa menjelaskan secara singkat dulu Bu di awal sebelum kita membahas pertanyaan dari teman-teman. Oke, terima kasih Kak Endang. Suara saya jelas kah? Jelas Bu. Oke, terima kasih. Tadi Kak Endang mengatakan apa sih bedanya autisme dengan perkembangan anak pada normalnya gitu ya. Autisme ini pada dasarnya ada sebuah gangguan perilaku, kan begitu. Kemudian autisme itu ditandai dengan adanya permasalahan pada bagian komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku repetitif atau perilaku yang tidak wajar seperti anak normalnya. Bagaimanakah kita bisa melihat anak ini ada gangguan atau tidak, gitu ya? Atau bagaimanakah kita para psikolog melihat membedakan atau memberikan sebuah diagnosa anak ini mengalami autisme ataupun gangguan-gangguan yang lain? Pastinya kita dengan cara melakukan asesmen, itu pasti banget. Dan salah satu asesmen yang terkuat adalah observasi. Nah, observasi yang mana kita melihat sebuah perilaku yang muncul pada si anak tersebut. Nah, yang pertama. Yang kedua adalah kita perhatikan para orang tua, parents harus tahu nih, setiap anak itu kan memiliki tahap perkembangan dari dia 0 tahun hingga 5 tahun, 6 tahun, dan nanti lanjut pada fase-fase perkembangan berikutnya. Yang perlu diperhatikan adalah pada bagaimana milestone-nya. Apa sih milestone? Ya perkembangannya si anak itu. Seperti misalkan kata pertamanya bagaimana, lalu bagaimana dia mengucapkan kalimat, apakah dia bisa duduk atau belum, merangkak, berjalan. Untuk bayi pastinya nggak mungkin kan dia langsung bisa ngomong mama, itu kan nggak mungkin ya. Yang pertama apakah dia babbling, kayak gitu, apakah dia dan apakah saat bayi itu dia melakukan kontak mata atau tidak. Nah, itu harus kita observasi secara mendalam, ini anak apakah sesuai dengan ranah
area perkembangan per fase usia. Itu harus diperhatikan yang pertama. Ya, terus habis itu kita juga memperhatikan ada beberapa anak yang saya tangani itu saat usia itu tidak ada masalah, namun tiba-tiba dia delay. Biasanya itu dia delay, bahkan kadang itu bisa delay di usia 24 bulan atau pas di 12 bulan itu ada delay. Nah, biasanya delay-delay itu kita lihat delaynya seperti apa nih, gitu. Tidak bisa para psikolog anak khususnya atau psikolog klinis langsung memberikan sebuah diagnosis tanpa ada observasi mendalam, asesmen yang lanjutan, dan juga informasi terpenting yang orang tua berikan kepada kami para psikolog agar sebagai data kami sehingga kami bisa melakukan asesmen secara mendalam, kemudian kami bisa melakukan apa yang harus kita lakukan, langkah selanjutnya intervensi apa. Tapi Kak Endang, kami para psikolog juga membutuhkan tenaga profesional lain. Tidak mungkin kami jalan sendiri, karena anak-anak dengan gangguan perkembangan ataupun anak-anak dengan gangguan autisme sangat membutuhkan sekali penanganan, tidak hanya penanganan perilaku saja, tapi juga butuh juga ke konsultasi ke dokter tumbuh kembang anak, dokter anak tumbuh kembang anak gitu ya, lalu juga membutuhkan penanganan dengan terapi sensor integrasi, lalu juga ada pendekatan dengan terapi wicara, karena apa? Anak-anak dengan kondisi spektrum autisme seringkali mengalami permasalahan dalam berbicaranya, begitu Kak Enda. Oke, jadi mungkin bisa digarisbawahi titik dari autis itu lebih ke gangguan komunikasi, gangguan perilaku, dan interaksi sosial ya Bu ya? Itu ya, yang bahasanya jangan lupa. Iya, oh ya, dan bahasanya. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya anak sudah memiliki gejala-gejala dari keempat itu bisa dikatakan autis gitu ya Bu ya? Warning, tidak bisa langsung orang tua mengatakan langsung melakukan diagnosa kepada si anaknya, tidak boleh itu ya, tidak boleh. Harus ada warning buat orang tua. Oh, berarti ada fase yang mana dia delay nih. Kenapa dia delay? Terus dicari tahu. Delaynya apa karena maaf, kontrol stimulasi di rumahnya masih kurang bisa jadi, atau memang karena masalah perkembangannya kah sehingga perilakunya seperti itu. Maka jika ada aspek yang tadi muncul saya sebutkan tadi, maka orang tua harus warning nih, segera ke tenaga profesional untuk melakukan konsultasi serta pemeriksaan lebih lanjut, begitu. Seperti itu teman-teman yang saudaranya atau adiknya atau anaknya yang sekiranya memiliki gangguan-gangguan tersebut segera warning gitu. Oke, untuk menyingkat waktu karena saya yakin Bu Okta ini sibuk sekali ya Bu ya. Jadi ini akan saya share pertanyaan dari teman-teman. Oke, ini bisa terlihat Bu? Oke, sudah. Nah, ini untuk pertanyaan pertama. Saya bukan dari orang psikologi, namun saya pribadi ingin memahami mengenai autis itu apa. Apa beda autis sama kebutuhan khusus yang lain? Karena orang awam kan kalau berkebutuhan khusus taunya ya autis. Itu gimana Kak? Ya Bu, dan ini nggak terjadi sama Mbak ini aja sih. Dulu sebelum saya mendalami ilmu psikologi juga kalau anak yang bergangguan pasti langsung dibilang autis gitu. Oke, banyak sekali permasalahan-permasalahan pada perkembangan anak ya. Tapi kita harus pahami dulu, meskipun mereka berbeda, tapi mereka punya sesuatu yang bisa untuk mereka kembangkan sehingga mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka secara mandiri. Dengan pastinya dukungan orang tua dan juga lingkungan sekitarnya itu harus gitu. Gangguan-gangguan perkembangan itu banyak, ada
disabilitas intelektual atau permasalahan dengan intelektual, ada keterlambatan perkembangan secara global atau disebut global developmental delay, lalu ada gangguan bahasa, terus juga ada gangguan kefasihan onset masa kecil dan misalkan dia gagap, itu banyak sekali, ada juga ADHD gitu ya, ada juga disleksia gitu kan, banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam perkembangan anak. Namun kalau kita ingin mengetahui apakah anak kita ataupun murid kita ataupun saudara kita kok dia apakah memang berkebutuhan khusus atau tidak, tadi yang saya sudah sebutkan di awal ya, kita harus melihat bagaimana perkembangannya, fase perkembangannya, apakah mengikuti apa tidak. Kita bisa menggunakan milestone, tadi ya Kak Endang yang saya mengatakan kata-kata milestone itu ya, kita bisa menggunakan itu. Kemudian kita melihat ya di milestone itu kan udah jelas banget tuh bagaimana kemampuan komunikasi anak usia sekian sampai usia sekian, kan gitu. Bagaimana perkembangan perilaku anak usia sekian hingga usia sekian, itu di milestone tuh jelas banget dijelaskan gitu kan. Atau mungkin bisa juga melihat di buku panduan ibu kontrol itu kan ada tuh buku imunisasi anak tuh juga ada biasanya. Biasanya saya juga lihatnya di situ ya, bagaimana perkembangan anak saya apakah sesuai dengan fasenya atau tidak ya. Namanya orang tua ya, ada sedikit rasa khawatir meskipun saya bagian dari psikologi klinis atau psikolog anak, ya layaknya saya manusia biasa, ada perasaan khawatir juga untuk pas anak saya usia-usia tertentu, saya terus mengikuti fase-fase perkembangan anak saya. Perhatikan milestone-nya, perhatikan bagaimana komunikasinya, perhatikan kemampuan berbahasanya yang muncul seperti apa, itu diperhatikan. Terus kemudian ketika nanti guru atau orang tua melihat ada perubahan pada diri si anak, maka lakukanlah pemeriksaan lebih lanjut. Ke psikolog bisa, ke dokter tumbuh kembang bisa, dan biasanya sih pengalaman saya di lapangan, baik saya di rumah mentari ya saat berpraktek ataupun saya di rumah sakit saat berpraktek, pasti saya meminta orang tua untuk melakukan asesmen psikologi yang pertama, yang kedua lakukanlah juga konsultasi dengan dokter tumbuh kembang anak. Itu yang saya lakukan, dan juga saya merefer ke terapi yang memang dibutuhkan si anak tersebut, misalkan sensor integrasi, terapi perilaku, terapi wicara dan juga terapi perilaku, begitu Kak Endang. Nggak bisa kalau misalkan tiba-tiba, maaf Kak Endang saya salah, nggak bisa tiba-tiba langsung, oh saya orang awam nih, saya minta gimana karakteristik autisme. Benar yang 3 tadi, bahasa, kemudian interaksi sosial dan perilaku, gitu ya. Hanya tidak bisa ketika langsung orang awam melihat ada permasalahan dari tiga aspek ini pada anak, langsung kita melakukan diagnosa sendiri. Wah ini autisme nih, belum tentu. Gitu. Psikolog aja ketika menegakkan diagnosa kita harus menggunakan pemeriksaan loh, nggak sembarangan gitu. Seperti itu Kak Enda. Ya, jadi memang anak berkebutuhan khusus itu nggak cuma autis ya Bu ya, ada banyak sekali dengan ciri-ciri yang berbeda-beda ya Bu. Kadang hampir sama tapi tak sama. Contoh misalkan kayak anak ADHD dengan autisme hampir sama, bahasa juga mereka bermasalah, perilaku juga mereka bermasalah gitu. Nah, tapi ada sebuah pola-pola yang memang sangat spesifik antara autisme dan ADHD, itu biasanya kami lakukan dengan melakukan assessment, kami punya checklist sendiri, psikolog punya alat-alat ukur sendiri untuk bisa melihat anak ini arahnya ke masalah perkembangan kah? Atau memang ini hanya lebih kepada butuh sebuah penanganan di rumah lebih pada stimulasi kayaknya gitu. Oke, jadi seperti itu ya, karena kebutuhan khusus itu banyak sekali, tidak hanya autis, dan biar tidak salah jalan, jangan mendiagnosa anak atau siapapun itu tetap dibawa ke ahlinya, karena mendiagnosa itu nggak hanya melihat, oh dia begini, oh dia begitu, ternyata banyak sekali prosesnya yang sudah Bu Okta tadi katakan. Semoga pertanyaan ini dan jawaban ini bisa membantu Mbaknya di sana. Kita lanjut pertanyaan kedua, Bu. Oke. Oke.
Apa sih Kak yang membuat seseorang atau anak dikatakan autis? Mungkin ini sudah terjawab ya tadi ya. Iya. Ada beberapa gangguan dari bahasa, perilaku, dan komunikasi ya Bu ya. Iya. Dan juga autisme itu, kenapa sih si A atau anak ini bisa autisme? Penyebabnya itu pastinya dari genetika. Kadang ada orang tua mengatakan, tapi saya nggak ada saudara saya atau adik saya atau kakak saya, nggak ada tuh yang autisme. Suaminya juga nggak ada. Tapi mana kita tahu, pendahulu-pendahulu kita, siapa tahu ada yang seperti ini. Genetika adalah hal yang paling besar dari penyebab autisme. Lalu juga adanya neurobiologis ya, artinya di mana ada perkembangan abnormal pada korteks bagian korteks di otak ya, koneksi-koneksi neurobiologi yang nggak oke nih, gitu. Sistem sarafnya yang nggak oke nih, itu juga bisa mengakibatkan adanya permasalahan autisme. Yang pertama adalah penyebabnya paling besar adalah genetika. Genetika. Jadi itu kuncinya di paling besar genetika. Mungkin ada faktor-faktor yang lain juga ya Bu ya selain genetika. Itu neurobiologi ya, itu sudah Tuhan ya, Allah sudah menciptakan seperti itu kan, kita nggak mungkin menentang takdir ya. Saya selalu melihat beberapa orang tua yang berhasil survival untuk menangani anak dengan kondisi autisme, dan wow, sangat luar biasa sekali orang tua tersebut. Karena apa? Anak-anak dengan autisme, baik itu dia dalam kondisi ringan, sedang, berat gitu ya, pasti mereka punya hal yang luar biasa yang tidak dimiliki pada orang lain begitu. Misalkan mereka lebih oke di bidang visualisasi gitu. Mereka sangat oke sekali dan mereka sangat jujur. Mereka sangat jujur, itu yang paling terpenting pada anak autis, sangat jujur. Nah, orang tua yang memiliki anak autisme ini, mereka kok bisa berhasil karena mereka mau belajar, mau mencari ilmu, dan tidak asal. Dan yang terpenting adalah memperhatikan bagaimana tumbuh kembang si anak tersebut. Artinya begini, ketika Tuhan sudah menitipkan anak dengan kondisi apapun itu, baik autisme ataupun permasalahan yang lain, yakin bahwa Tuhan itu sudah memilih kita yang paling tepat untuk menangani anak kita. Tuhan sudah menitipkan pada ibu dan ayah yang luar biasa, yang mana Tuhan mengajak, ayo belajar dong, ayo ini amalmu nanti buat di akhiratmu. Karena tidak mudah, mengasuh anak normal aja, wow begitu ya, apalagi anak dengan ABK kan. Tapi kembali lagi, saya sangat yakin sekali ketika orang tua, parents yang memiliki anak dengan berkebutuhan khusus, itu Tuhan tuh sudah memilih orang tua ini bahwa ini ada bekal kalian untuk membimbing anak kalian ke akhirat nanti. Karena sangat luar biasa ya, dan juga dengan adanya anak yang ABK ini banyak bisa sharing dengan orang tua yang lain, yang mana bersyukur bahwa kita sudah memiliki seorang anak dan kita sudah berusaha untuk belajar sehingga dia akan berhasil ke depannya. Karena ingat, orang tua tidak akan mungkin terus bersama anak kita, gitu kan? Sehingga kita harus membentuk kemandiriannya, mengejar perkembangannya, membantu mengolah anak ini agar dia bisa berhasil untuk hidup ke dunia yang nyata, gitu. Gitu, panjang sekali ini kita garis bawahi karena autis ini faktor lainnya selain genetik adalah neuronya, dan sebagai orang tua yang sudah mendapatkan atau sudah dititipkan amanah dari Allah atau dari Tuhan anak dengan berkebutuhan khusus, ya jangan minder ya Bu ya, jangan insecure ya Bu, tetap semangat. Betul. Karena setiap masalah pasti ada jalannya, gitu. Ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya Bu. Ini barusan yang Bu Okta jelaskan. Saudara saya anaknya ada yang autis Kak, dan kebetulan dari keturunan tidak ada yang autis. Nah, kalau penyebab dari autis sendiri itu apa Kak? Dan bisa tidak jika autis ini disembuhkan? Silakan Bu. Tadi mungkin yang penyebab dari autis sendiri itu apa Kak? Mungkin selain genetik tadi sudah dijelaskan ya. Iya. Jadi kembali lagi saya sampaikan,
penyebab autisme itu pastinya genetika yang paling besar, tapi nggak ada keturunan-keturunan saya. Kita tidak tahu yang terdahulunya seperti apa kan gitu. Lalu ada neurobiologi yang memang sudah Tuhan bentuk saat ibu mengandung, gitu kan. Ada juga bisa jadi orang tua ini mungkin saat hamil tanpa disadari banyak timbal-timbal ya yang tanpa disadari orang tua si ibu ini dapati, sehingga juga mempengaruhi ke tadi neurobiologinya itu gitu. Nah, apakah autisme itu bisa sembuh? Autisme itu bukan penyakit. Autisme itu masalah dalam perkembangan. Maka dikatakan spektrum autisme karena ada pada aspek-aspek yang dia tidak sesuai dengan usianya, yaitu aspek bahasa, aspek pada interaksi sosial, aspek dalam perilaku, begitu. Jadi autisme ini bukan penyakit. Autisme ini masalah gangguan perkembangan yang mana bisa kita bantu untuk memperbaiki polanya itu jadi lebih baik lagi dengan tujuan anak ini, si individu ini yang autisme bisa beriringan dengan interaksi dengan lingkungan sekitarnya gitu kan. Ya, jadi memang autis ini tidak bisa disembuhkan, namun bisa dibantu ya Bu. Mungkin tadi di awal Bapak sudah menjelaskan bisa dibantu dengan terapi, bisa terapi perilaku dan terapi sensori ya yang tadi di awal Bapak sudah jelaskan. Ya, karena Kak Endang autisme ini bukan penyakit, makanya tidak bisa dikatakan apakah bisa sembuh. Ini bukan penyakit, ini lebih pada memang gangguan perkembangan yang berkaitan dengan struktur neurologi ya, gitu kan, neurobiologi. Sehingga cara kita adalah membantu dia, menggiring dia melakukan perkembangan lebih baik lagi dengan apa? Yaitu terapi. Ya, gitu. Mari terapi di rumah mentari loh. Dan terapi pun nggak hanya psikolog ya Bu ya. Dibantu dengan ahli-ahli yang lain ya Bu. Iya, seperti yang tadi saya katakan ya Kak Endang ya. Pada pendekatan untuk membantu dalam mengembangkan perkembangan anak, maka sangat membutuhkan sekali para tenaga profesional saling beriringan membantu anak tersebut. Memang senternya adalah di orang tua, karena kan orang tua yang setiap hari bertemu dengan anak. Psikolog, dokter spesialis tumbuh kembang, terapis sensor integrasi, terapis bicara, itu merancang, dan juga melakukan, tapi itu bersama-sama dengan orang tua. Jangan sampai ada orang tua berpikir begini, saya pernah dapat ini, ya udah yang penting anak saya terapi gebrak sudah kasih, gitu. Tapi orang tua juga tidak memiliki sebuah usaha untuk mengulangi, merecalling apa yang sudah diberikan oleh terapis-terapis gitu. Nah, kalau misalkan sama aturan pola-polanya tidak diperbaiki sesuai dengan arahan dokter, arahan psikolog atau mungkin terapis okupasi dan wawancara. Nah, nanti hasilnya pun akan lambat. Tapi kalau misalkan orang tua yang luar biasa bisa mengikuti saran dari tenaga profesional tersebut, maka hasil dari terapi itu pun terlihatnya cepat, begitu kayaknya. Intinya di sini adalah kerjasamanya yang harus dikuatkan. Kalau tidak ada kerja sama-sama orang tua, sama aja ya Bu ya, nggak ada ininya. Iya, karena senternya kan di orang tua ya. Iya, kasihan terapisnya ya Bu. Ada kayaknya jurnal nih loh, enggak deh. Sama sekolah Kak Endang. Biasanya saya juga akan masuk ke sekolah, saya minta izin kepada orang tua agar saya bisa berkomunikasi dengan pihak sekolah. Minim saya bisa berkomunikasi dengan guru kelas untuk memberitahu bagaimana perkembangan anak ini selama terapi, apa yang bisa dilakukan di sekolah dalam menangani anak tersebut. Apakah anak ini membutuhkan guru pendamping atau tidak, gitu kan? Terus bagaimana kita mengedukasi guru pendamping itu untuk menangani si anak ini. Artinya guru pendamping itu bukan sebagai babysitter gitu ya, tapi
mengarahkan, membantu. Makanya dikatakan guru shader, artinya kan ini kan dia bayangan ya, bayangan si anak gitu. Lebih kepada membantu si anak tersebut. Nah, di sini semua tuh harus duduk bareng, sudah diracik sesuai dengan porsinya tenaga profesional masing-masing. Orang tua kita duduk bersama-sama, lalu orang tua menggandeng pihak guru kelas minim atau pihak sekolah dalam membantu dalam perkembangan anak autisme tersebut. Begitu Kak Endang. Gitu. Jadi bukannya disembuhkan, namun kita bantu untuk berkembang menjadi lebih baik lagi dengan cara adanya terapi-terapi tersebut seperti itu. Semoga jawabannya membantu kakak ya, saudara-saudari. Saya dipanggil saudara, saya saudari Kak. Ya, kita next ya Bu. Pertanyaan keempat. Anak saya usia 2,5 tahun dan baru ini didiagnosa autis oleh psikolog. Nah, menurut kakak apa yang harus saya dan suami lakukan untuk membantu anak? Oke. Ketika seorang psikolog sudah menegakkan diagnosa, berarti kan sudah punya data ya. Data-data yang mendukung untuk menegakkan diagnosa, begitu Kak Endang. Yang harus dilakukan adalah, saya yakin sekali psikolog tersebut otomatis sudah tahu apa yang dibutuhkan si anak tersebut untuk mengejar perkembangan anak tersebut, gitu kan. Ikuti arahan dari psikolognya. Kemudian juga tetap konsultasi dengan dokter tumbuh kembang anak ya. Karena kembali lagi menangani anak-anak dengan gangguan perkembangan itu sangat membutuhkan kerjasama profesional, baik itu dokter dan psikolognya. Bagus lagi ketika dokter dan psikolognya ini bisa saling partner dalam menangani anak tersebut. Tapi bisa pun tidak, setidaknya ada laporan, ya kan? Laporan psikologi yang bisa dihantarkan orang tua kepada dokter tersebut untuk bisa dipelajari dan dokter menindaklanjuti sesuai dengan porsinya, begitu porsinya dokter, begitu dokter tumbuh kembang anak, gitu Kak Endang. Itu yang harus dilakukan oleh orang tua. Terus yang kedua, sama halnya mau anak ABK maupun anak normal, aturan di rumah harus kita tegakkan. Aturan di rumah harus kita ciptakan. Aturan bukan berarti kita galak, aturan bukan berarti kita kejam sama anak, bukan. Tapi dengan aturan itu, anak-anak akan terbentuk lebih baik lagi dan dia paham akan situasi sekitar. Karena apa? Anak autis itu secara visual lebih oke, dan ketika kita mencontohkan, kita mengarahkan si anak ini, maka dia secara konsisten, maka dia akan bisa mengikuti pola kita, begitu. Nah, itu juga bagian dari terapi perilaku, Kak Endang. Gitu. Dan mungkin lebih utamanya adalah jangan malu ya Bu ya, ketika memiliki anak dengan kebutuhan khusus. Iya. Karena mungkin ada beberapa orang tua yang merasa enggak kok anakku enggak kayak gini, meskipun memang Ibu anaknya mengalami gangguan ini Bu, ini di aspek ini dia begini Bu. Tapi ada juga orang tua yang enggak kok, enggak baik-baik aja kok, pasti ada yang kayak gitu ya Bu ya. Dan banyak Kak Endang seperti itu. Yang dilakukan wajar ya ketika ada orang tua yang denial seperti itu, yang menolak bahwa anak saya bermasalah, itu wajar, banyak. Tapi mau sampai kapan? Yang terjadi adalah kita capek sendiri. Dan tidak membantu anak nggak sih Bu? Iya pastinya Kak Endang. Kalau orang tua yang bisa menerima legowo kondisi anaknya, maka itu juga akan membantu kepada perkembangan anak tersebut. Kenapa? Karena orang tua pasti ada sebuah usaha untuk mengembangkan anaknya kan, begitu. Nah, tapi kalau orang tua yang ada denial-nya, menolak anaknya, kok anak saya baik-baik saja, atau ada juga stigma-stigma mitos gini, nggak apa-apa, wong dulu juga bapaknya ngomongnya lambat gitu ya. Nah, zaman dulu dengan zaman sekarang harus berbeda, ya kan?
Maka tetap lakukanlah pemeriksaan jika ada aspek-aspek yang nampak pada si anak tidak berkembang sesuai dengan fase usianya. Maka Kak Endang, menjadi orang tua itu sebenarnya tidak mudah, gitu kan? Tapi kalau kita sudah stres dengan kata-kata tidak mudah, kita nanti yang terbawa emosi sendiri, yang terbawa cemas sendiri, gitu kan? Sudah, kita ikuti saja kehidupan sesuai dengan apa adanya. Kita tetap minta kepada Tuhan, dimudahkan segalanya, dan yang utamanya sebagai orang tua kita tetap belajar mengenai anak. Saya pun, meskipun saya psikolog anak, saya sangat sering sekali mengikuti parenting class di sekolah anak saya. Saya ikut, saya mendengarkan gitu. Atau mungkin ada kelas-kelas positif dari sekolah anak saya, ya saya ikuti, saya camkan, dan terkadang saya kaitkan dengan dengan teori psikologi, begitu kayaknya. Oke, seperti itu ya Ibu. Banyak sekali yang harus dilakukan yang tadi sudah dijelaskan Bu Okta. Jangan malu, tetap semangat untuk membantu anak, tidak menyulitkan anak untuk kedepannya. Kalau terlambat membantu anak, mungkin nanti kasihan anaknya ketika udah tumbuh dewasa atau remaja gitu ya Bu ya. Betul. Ada juga gini Kak Endang, ada orang tua yang bertanya, oke Bu, terapi sampai berapa lama, gitu kan? Saya selalu menjawab, kami akan melakukan evaluasi terhadap hasil terapi. Karena kan kita ada program terapi kayak Kak Endang ya, kita punya program terapi, kami akan evaluasi hasil dari kegiatan terapi tersebut. Kita evaluasi minimal ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Gitu. Tergantung si psikolognya biasanya maunya gimana nih, 3 bulan atau 6 bulan. Mau langsung di triwulan kedua kah dievaluasi atau triwulan 1 gitu kan. Dengan adanya evaluasi tersebut, maka kita bisa melihat bagaimana perkembangan anak. Terus kemudian berapa lama biasanya kita akan ciptakan, coba kita kejar sampai dengan 6 bulan bagaimana perubahan. Gitu. Dan harus dipahami, kayak anak-anak ADHD, autisme, atau gangguan perkembangan lainnya, dikatakan, pernah saya ikut pelatihan itu, dikatakan oleh profnya, terapi ini dikatakan long term. Kenapa dikatakan long term? Karena apa? Kita membantu dia pada kepada keperilakuan dia nih di aspek di lingkungan bagaimana dia berinteraksi, udah nih atau dia sudah terlihat nih dia mau berinteraksi dengan temannya 2 arah. Nah, tapi ada nanti permasalahan lain ketika dia sudah bermain sama temannya gitu, tapi dia mau menang sendiri gitu karena dia udah tahu situasi. Nah, ini kan otomatis kita bantu lagi si anaknya. Maka terapi perilaku itu dikatakan long term. Nah, nanti dikatakan kapan saya bisa anak ini berhenti, kita evaluasi dari hasilnya tersebut, kita serahkan ke orang tua bahwa anak ini tetap membutuhkan bimbingan, gitu, membutuhkan bimbingan lingkungan terdekat khususnya. Otomatis nanti orang tua bisa menindaklanjuti selanjutnya untuk anak bisa tetap berhasil di lingkungan sosial. Oke. Jadi seperti itu. Semoga membantu Ibu. Kita next ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ya. Autis itu bisa tidak dideteksi dari usia dini Kak? Bisa dideteksi dari usia dini. Saat dia bayi pun bisa dilihat bagaimana eye contact-nya, bagaimana babblingnya, apakah dia suka disentuh atau tidak, itu kita bisa lihat. Terus nanti bagaimana saat interaksi dengan orang terdekatnya, apakah dia menolak atau memang dia merespon secara langsung, itu bisa dilihat. Nah, kembali lagi yang saya katakan tadi, ikuti milestone dan juga ikuti kalau
ibu-ibu pasti yang sering ke bidan atau ke dokter spesialis anak gitu kan untuk saat mau imunisasi atau mungkin di puskesmas ada tuh tertempel di dinding gede-gede fase perkembangan anak usia sekian sampai usia sekian udah bisa apa saja. Nah, itu diperhatikan apakah anaknya sudah masuk ke fase di usianya atau belum gitu. Gitu. Jadi tetap berpanduan dengan buku atau Ya. orang tua masih semangat-semangatnya untuk melihat atau membaca jurnal boleh juga. Banyak sekali ya Bu ya. Iya, jurnal psikologi banyak sekali. Iya gitu. Oke, ini next kemungkinan ini dari guru TK. Saya berprofesi menjadi guru TK, Kak. Sebagai guru jujur saya masih bingung bagaimana ketika berhadapan dengan anak yang memiliki kebutuhan khusus, contohnya anak autis. Dan mungkin ini gurunya tidak di sekolah umum ya Bu ya yang jarang ada atau jarang menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oke, jadi begini, pengalaman saya juga bekerja sama dengan beberapa sekolah gitu ya. Sekolah itu pastinya pertama saat menerima anak gitu kan, mereka kan meminta data ya kan. Lalu ada kayak trial kelas atau observasi gitu. Di situ kan bisa dilihat bagaimana anak, bagaimana kemampuan komunikasi anak, bagaimana interaksi anak kan gitu. Nah, sekarang tergantung nih sekolah, sekolah ibu tersebut, sekolah ibu apakah memang sudah menerima anak-anak dengan masalah perkembangan. Artinya sekolah ibu apakah sekolah inklusi atau bukan sekolah inklusi gitu. Kalau sekolah inklusi, pengalaman saya biasanya guru kepala sekolah itu akan meminta ada sebuah pelatihan untuk memahami tentang bagaimana tumbuh kembang anak, bagaimana permasalahan-permasalahan pada anak dalam perkembangan. Dan biasa sekolah itu bekerja sama dengan psikolog untuk melakukan asesmen pada anak yang mereka saat observasi melihat anak ini kok kayaknya berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Kalau guru sudah melihat berbeda pada anak-anak pada umumnya, biasanya sekolah akan memberikan surat merefer kepada psikolog anak, gitu. Nah, jika sudah tahu bagaimana kondisi anak tersebut, sekolah melihat hasil dari psikolog, oh anak ini autisme dengan kondisi level 1, misalkan level yang ringan, ya level 1 gitu. Oke, kami bisa menerima anak ini. Dan sekolah biasanya bertanggung jawab tetap menyediakan guru pendamping atau meminta orang tua menyediakan guru pendamping buat si anak tersebut. Lalu apa yang harus dilakukan? Otomatis guru harus ada pelatihan juga ya menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, dan juga bisa bekerja sama dengan guru pendamping gitu kan. Kembali lagi, kadang gini di lapangan ya beberapa guru pendampingnya tuh curcol gitu ya, karena mentang-mentang si A itu mendapat atau si anak ini didampingi oleh guru pendamping atau shadow teacher, akhirnya guru intinya itu nggak memperhatikan si anak ini, itu salah, nggak bisa. Tetap ada kerjasama antara guru pendamping dan juga guru kelasnya untuk membantu anak ini tetap bisa mengikuti aktivitas sekolah, meskipun pasti ada keterbatasan. Nah, anak-anak dengan kondisi spektrum autisme ketika dia belajar berinteraksi di sekolah PAUD pada khususnya, ini sebenarnya bagian dari terapi Kak Endang, terapi perilaku. Karena apa? Dia bertemu dengan teman-teman seusianya, dan nanti ada sebuah manipulasi guru dan guru pendamping, guru inti dan guru pendamping agar teman-temannya mau untuk membujuknya bermain gitu. Ini bagian dari peer tutorial atau temannya sebagai tutor untuk berinteraksi gitu. Kebetulan saat itu tesis saya tentang itu Kak Endang, dan alhamdulillah berhasil. Intinya guru harus tetap bekerja sama dengan guru pendamping, dan intinya yang kedua adalah apakah sekolah ibu memang benar-benar sudah siap menerima anak dengan berkekhususan atau tidak. Itu sangat penting sekali. Gitu Kak Ena.
Oke, jadi seperti itu ya. Mungkin kalau di sekolahnya belum ada pelatihan mengenai hal ini, bisa diajukan ke kepala sekolah biar bisa membantu ibu sebagai guru dan bisa Iya. membantu anak juga nantinya gitu. Sama ini Kak Indah, maaf untuk guru tersebut bisa melihat lagi apa itu milestone pada usia-usia 4 sampai 5 tahun, 5 sampai 6 tahun. Coba pelajari dari milestone perkembangan anak itu. Oke. Gitu, Kak Indah. Jadi itu penting sekali ya perkembangan milestone itu biar nggak ketinggalan perkembangan anaknya. Betul. Oke, ini pertanyaan selanjutnya Bu. Kak, saya Banyak juga ingin ya bertanya. pertanyaannya Kak Indah ya. Adik saya termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Nah, untuk anak yang seperti ini, apakah harus sekolah di SLB, Kak? Atau bisa di sekolah yang normal? Oke. Pengalaman saya sebagai psikolog sama saya berpraktek dan juga saya ikut pelatihan begitu ya. Ketika kita merekomendasikan apakah anak ini harus ke SLB atau tidak, biasanya psikolog akan mengeluarkan hasil tes psikologi yang mana menyatakan anak ini apakah harus sekolah di SLB atau bisa sekolah di sekolah inklusi, begitu Kak Endang. Artinya kami psikolog anak tidak serta-merta langsung memberi arahan ke SLB, tergantung kasusnya. Nah, untuk kasus kakak tersebut, sebaiknya agar tidak mengalami kebingungan dan tidak salah langkah, sebaiknya adiknya dibawa dulu ke psikolog untuk melakukan asesmen untuk bisa mendapatkan sebuah gambaran perkembangan yang dilakukan atau yang dibuat oleh psikolog, sehingga nanti bisa melangkah apakah anak adiknya bisa ke SLB, harus ke SLBK atau harus ke sekolah inklusi. Begitu Kak Indah. Gitu. Kembali lagi, apapun itu gejalanya, tetap pergilah ke ahli dulu biar tidak salah jalan. Oke, ini Bu, ada tidak cara untuk mencegah biar nggak punya anak yang autis? Katanya kan anak autis itu disebabkan sejak dalam kandungan. Tapi kalau genetik nggak bisa ya Bu, nggak bisa dicegah ya Bu ya? Ya, Kak Endang, ketika kita diberikan Tuhan atau ada parents yang diberikan Tuhan titipan anak dengan ABK atau mungkin anak autisme, berarti Tuhan itu yang jelas sudah menunjuk bahwa parents tersebut adalah orang tua hebat, gitu kan, orang tua yang hebat gitu. Karena tidak semua orang bisa menjaga, mengasuh dan mengarahkan anak-anak dengan berkebutuhan khusus, gitu kan. Nah, orang tua hebat itu yang dipilih, saya yakin Tuhan mengatakan, ayo kamu belajar untuk bagaimana mengarahkan anakmu yang saya titipkan dengan kondisi yang berbeda gitu. Nah, untuk mencegah ini bisa konsultasi ke dokter yang lebih spesialis ya, yaitu dokter obgyn atau dokter kandungan gitu yang bisa menjelaskan gitu. Tapi ketika logikanya ketika kita memahami, tadi saya jelaskan bahwa autisme ini adalah penyebab terbesar adalah karena genetika gitu kan. Ya kan kita nggak bisa apa namanya menghindari ya, kita harus menerima bahwa oke, ada faktor penyebabnya yang terbesar adalah genetika dan juga ada penyebab lainnya itu karena ada permasalahan yang sesuai korteks atau bagian sistem saraf pusat gitu kan, di mana neurobiologinya bermasalah atau tidak sesuai dengan Tuhan ciptakan pada anak-anak normal lainnya gitu. Nah, untuk mencegah mungkin bisa makan makanan yang sehat seperti makan buah, makan sayur, terus menghindari makanan yang siap saji begitu kan, karena buat kita ya, sebaiknya kita masak sendiri yang kita udah racik sendiri, kita makan sendiri gitu kan. Nah, kalau saran saya sih ketika ada parents yang atau calon parents yang ingin bertanya seperti ini, sebaiknya konsultasi ke dokter spesialis obgyn atau dokter spesialis kandungan gitu. Gitu. Mungkin di sini
kalau genetik itu nggak bisa dicegah ya, mungkin bisa diantisipasi ya Bu ya. Mungkin dengan tadi yang sudah Bu Ya, antisipasi. jelaskan, mungkin dengan makan makanan yang sehat ataupun nanti kalau dari genetik sudah ada, ya mungkin lebih melapangkan dada ya Bu. Menerima, bukan menentang. Oh ya, menerima. Ya, jadi seperti itu semoga Gitu. membantu karena memang kalau untuk hal seperti ini sudah ada ahlinya sendiri ya Bu ya. Iya, betul sekali. Gitu. Oke, ini kita lanjut di pertanyaan terakhir Bu. Kakak saya autis Kak, tapi usianya sekarang sudah 20 tahun. Orang tua saya nggak pernah ngajakin ke psikolog ataupun periksa karena keterbatasan biaya. Tapi orang-orang bilang kakak saya autis. Menurut kakak apa yang dapat saya lakukan ya untuk bantu kakak saya? Saya sekarang usia 18 tahun. Gitu Bu. Mungkin Oke, ini usia berhadapan dengan Oke, uh, usia 18. ya. Iya Bu, lanjutnya. Gimana Kak Endang dulu? Oke, jadi kalau misalkan autis remaja, ini kan autis remaja ya, otomatis yang harus diperhatikan adalah melihat nih polanya seperti apa, apakah memang dia masih dalam kondisi yang, kondisi yang sedangkah, parahkah, atau ringankah, sebaiknya memang harus ada kontrol perilaku gitu kan, kontrol dia ke lingkungan, setidaknya ada kontrol dia untuk lebih mandiri, karena kan tidak orang tua tidak akan selamanya bersama anak kan gitu kan. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah bentuk kemandirian yang mengalami masalah dalam masa perkembangan autisme gitu ya. Nah, jangan khawatir bahwa sebenarnya jika memang ada hal yang nampak kayaknya tidak sesuai perkembangan anak, bisa tuh melakukan dengan pemeriksaan menggunakan asuransi dari pemerintah itu juga bisa. Nah, artinya kita bisa minta rujukan menggunakan asuransi pemerintah untuk melakukan pemeriksaan ke rumah sakit untuk bisa konsultasi ke dokter spesialis tumbuh kembang, tapi ini kan udah remaja ya, bisa ke psikolog gitu dan juga bisa ke psikiater begitu Kak. Gitu Kak Endang. Tidak menutup kemungkinan ya Bu, 20 tahun itu masih bisa dibantu ya Bu? Sebenarnya kalau dikatakan 20 tahun itu kan memang sudah bahasa Jawanya udah kasep ya sebenarnya ya. Hanya kalau saya pribadi tidak ada yang tidak mungkin asalkan lingkungan sekitarnya mendukungnya untuk bisa lebih berkembang lebih baik lagi. Kalau kita katakan usia, misalkan kayak Kak Endang sendiri deh pernah kan menangani anak-anak di mana orang tua datang pada kita itu usia 6 tahun. Kan saya sudah mengatakan pada orang tua ya, biasanya kan saya di depan mengatakan pada orang tua, ini saya akan bantu dengan terapi, namun dengan bantuan orang tua juga tidak bisa hanya saya dengan terapi saja kan gitu. Nah kalau misalkan ada udah ini ya terlanjur ya Bu ya nggak bisa ya enggak, tidak ada kata tidak mungkin. Yang penting lingkungan sekitar tetap membantu, membimbing, membina si anak tersebut bisa lebih baik lagi. Yang terpenting adalah caregiver atau yang mengurusinya ya. Yang mengurusinya itu yang lapang dada, sabar, tapi juga memang konsisten. Bukan berarti lapang dada, sabar akhirnya memanjakan, beda ya memanjakan dengan yang lapang dada apa konsisten, sabar ini membantu dia untuk lebih mandiri. Misalkan bina diri kayak menggunakan baju sendiri, bagaimana mandi sendiri bagaimana. Nah, ini kan juga tergantung ringan sedang beratnya kadar perkembangan autisnya. Nah, jadi sebaiknya saudara si cari deh tahu tentang informasi autisme,
cari deh di buku gitu ya, buku atau mungkin baca-baca di internet tentang jurnal, cari, dibaca, nah bisa terapkan ke kakaknya. Tapi tetap juga harus edukasi ke orang tua bahwa kondisi perkembangan anak atau remaja autisme tetap sekali membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar agar kemampuannya bisa lebih berkembang. Gitu Kak Endang. Oke. Jadi pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir dari teman-teman, Bu. Mungkin ada ini Bu, sebelum kita akhiri ada pesan untuk teman-teman di luar sana, untuk orang tua dan untuk calon orang tua yang mungkin memiliki anak atau saudara yang berkebutuhan khusus. Oke, terima kasih. Apapun yang diberikan Tuhan, apapun yang Tuhan titipkan kepada kita harus terima, kita berlapang dada untuk menerimanya. Dengan kita menerimanya, maka kita akan memiliki sebuah usaha agar anak ini atau si individu ini akan berkembang lebih baik lagi sesuai dengan yang kita harapkan, meskipun nantinya pastinya cara berkembangnya dia tidak seperti anak-anak pada umumnya, tapi setidaknya ada perubahan. Banyaklah membaca, banyaklah belajar, dan jangan lupa ikuti parenting class, itu penting sekali, karena dengan parenting class itu banyak informasi perkembangan anak, pola-pola anak, ada yang berbayar, ada yang gratis ya Kak Endang ya, ikuti aja. Dengan demikian untuk membantu kita memahami, oh berarti pada anak harus bagaimana, oh melihat milestone itu seperti apa, seperti itu Kak Endang. Karena di dunia pendidikan formal nggak ada ya kelas orang tua ya. Endang, sinyalnya ada lagi kah? Enggak Bu, enggak. Kelas untuk orang tua, makanya orang tua belajar sendiri ya Bu. Sama-sama belajar, ayah ibunya sama-sama belajar, ayah ibunya sama-sama melakukan sebuah trial error terhadap pola yang dilakukan pada anak. Bukan berarti trial error berarti anak ini kok jadi bahan percobaan, bukan. Tapi trial errornya ketika saya menerapkan A, bagaimana reaksinya? Oke, saya akan coba dengan B. Ketika ini B kok lebih efektif, ya saya tegakkan yang B begitu. Oke, jadi seperti itu teman-teman, ibu-ibu dan bapak-bapak di sana, pesan dari Bu Okta, tetap semangat. Jika menemukan atau melihat perkembangan anak ada sekiranya yang mengganjal, segeralah pergi ke ahlinya biar tidak salah jalan. Takutnya nanti salah jalan udah jauh kan, kasihan putar baliknya. Gitu. Ya, nggak bosan-bosan, selalu saya ingatkan buat teman-teman untuk subscribe YouTube ini, Rumah Mentari. Karena subscribe itu gratis dan jangan lupa di like atau share ke saudaranya, ke orang tuanya atau ke teman-temannya, karena setiap bulannya kita selalu memberikan edukasi-edukasi yang sangat menarik seperti itu. Terima kasih Bu Okta untuk waktunya. Sama Kak Endang, semoga bermanfaat dan saya juga tetap belajar tentang autisme Kak Endang. Iya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Kita undur diri ya.